apa istilahnya WordPress, kita bikin WordPress ya kita pakainya WordPress ORG, istilahnya boleh. Kalau WordPress.com itu pre-installed, jadi WordPress-nya udah diinstal oleh WordPress.com, kita tinggal pakai. Cuman kalau WordPress.com itu biasanya dia kan fiturnya berbayar. Kalau nggak berbayar ya dia cuma bisa pakai cuma ngeblok sebenarnya. Nggak bisa disalip plugin, nggak bisa di customize. Nah, beda kalau kita pakai WordPress.org. Kalau kita pakai WordPress.org, nanti kita bisa mengcustomize WordPress-nya menjadi seperti apa yang kita mau. Nah, ini WordPress.org, kemudian klik Get WordPress. Kalau saya sendiri sebenarnya nggak terlalu mengikuti perkembangan WordPress ya, jadi biasanya kalau sudah dapat yang stay kok ini sudah settle untuk suatu tema tertentu itu sebenarnya nggak pindah-pindah. Nah kayak di sini ini yang terbaru WordPress 57, tapi saya mau install yang versi 55. Kalau mau lihat rilis WordPress yang lain, mau mengambil WordPress yang lain, di scroll ke bawah, kemudian ke More Resource, pilih All Release. Nah, ini yang rilis semuanya. Nah, saya ambil yang versi 55 yang Agustus 2017, versi 55 yang pertama. Nah, kalau sudah kita ambil versi 55, diekstrak dulu. Ini saya share screen, ini tak kenanya. Ini kelihatan ya, Windows Explorer-nya kelihatan nggak, Mas? Kelihatan ya. Nah, tadi hasil download-nya hasil download WordPress 55 diekstrak. Kemudian ambil aja dalam foldernya ini, WordPress-nya diambil. Masuk ke dalam foldernya, kemudian masuk ke dalam folder yang banyak ini, kemudian diambil, copy, kemudian masukkan ke server. Misalnya saya mau bikin WP1 nih ya. Masukkan ke server. Nah, sudah masuk semua. Ini kita latihannya nih ya. Jadi kita bangun WordPress-nya di lokal, kemudian nanti kita uploadkan ke hosting gitu ya. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal bikin database-nya. Sekarang kita buat database-nya. Nah, ini saya share screen lagi ke yang browser. Kita bikin database. Misalnya klik. Misal namanya WP1. Klik. Udah, kalau sudah kita buka. Sudah kita buka tadi alamatnya tadi, localhost WP1
Nah, ini halaman installer dari WordPress. Kita continue. Jadi ini milih bahasa. Aku lebih senang pakai bahasa Inggris sih. Kita klik continue, kemudian next. Nah, ini masukkan user password dari database-nya. Nah, tadi kan database-nya namanya WP1, kemudian usernya masih root, password kosong, submit. Dan installation. Nah, sudah masuk sini, kita tinggal masukkan nama judul webnya, misalnya Petirs. Ini username aplikasinya, dari username webnya nanti buat admin. Kemudian kita bikin passwordnya misalnya 12345. Nah, di WordPress itu dia ada pendeteksi password kita aman apa enggak. Kalau misal passwordnya kita agak aman, ya nanti kita harus klik ini, confirm use of weak password. Jadi password kita kan kurang kuat. Nah, diklik ini biar di ACC oleh WordPress. Nah, kemudian masukkan email. Terus kemudian ini search engine visibility ini apakah nanti ini untuk menyembunyikan web kita dari Google. Jadi biar web kita tidak dikawal oleh Google. Ini kalau buat lokal sih nggak masalah. Jadi nggak usah diklik. Install WordPress. Nah, ini berarti ini sudah terinstall. Login, masukkan admin. Password yang tadi kita buat. Nah, ini halaman WordPress kita. Ini halaman adminnya. Nah, di sini ada beberapa menu, yaitu halaman menu post, media, page. Nah, yang paling penting itu post, media, page, kemudian appearance, plugin. Nah, post itu berarti halaman artikel. Jadi di WordPress itu ada page, ada artikel. Page itu halaman statis. Nah, ini ada page, ada post. Page itu adalah artikel dokumen statis. Jadi misalnya halaman about me, terus kemudian halaman kontak. Nah, itu masuknya page. Kemudian ada lagi post. Post itu kalau di detik misalnya itu berarti bagian berita. Nah, berita itu post itu berita. Kemudian media itu halaman media. Jadi kalau misalnya kita udah pernah upload gambar atau apa atau video itu nanti masuk ke media library. Terus kemudian komen itu kalau misalnya ada komen nanti masuk ke sini. Terus, nah ini appearance. Appearance itu mengurusi untuk tampilan WordPress. Nah, nanti kita banyaknya di sini nih, di appearance ini. Di appearance itu ada customize itu misalnya ini kita masih pakai template bawaan, jadi misalnya kita customize. Nah, di customize itu kita nanti bisa melakukan berbagai macam. Nah, ini tergantung dengan temanya, dengan WordPress-nya, dengan tema WordPress yang kita install. Terus kemudian ada plugin. Nah, plugin ini jadi di WordPress itu kita bisa menambah kemampuan dari mesin WordPress-nya dengan plugin. Nah, jadi kita bisa melakukan banyak sekali hal. Misalnya kita mau menambahkan halaman download misalnya. Bisa. Terus misalnya kita mau bikin data grid atau misalnya kita mau bikin login kayak di Facebook. Itu bisa sekali. Nah, terus kemudian bisa juga kita menambahkan plugin yang berhubungan dengan kemampuan kita membuat web, misalnya dengan jadi kalau di WordPress itu ada yang namanya web builder, page builder, ada namanya page builder. Page builder ada macam-macam, ada Elementor, ada WP Bakery. Nah, kita bisa itu untuk membuat kita lebih mudah membuat aplikasi, membuat web.
pada contoh ini saya mau mencoba, kita mau membangun web rumah sakit ya. Nah, aku sudah nyiapkan tema untuk percobaan. Jadi di sini aku udah bikin WordPress. Nah, ini aku sudah menyiapkan beberapa tema. Ini di sini ada tema antidot physical therapy media klinik. Nah, tema ini nanti akan aku bagi ke teman-teman. Tema ini yang nanti akan kita berikan percobaan. Tema antidot physical therapy ini adalah tema premium. Jadi kemarin aku dapat dari Demforest, cuma dapatnya gratis. Jadi aku bagi-bagi juga kayaknya nggak masalah karena gratis. Kemarin ini kalau nggak salah edisi 2020 tahun lalu berarti. Ini lisensi tema yang kita pakai nanti. Jadi temanya lisensinya free-nya tapi free bahwa free buat yang megang sertifikat ini. Jadi nanti bagi ke teman-teman, tapi jangan bagi ke teman-teman yang lain ya, khusus untuk kita aja. Terus kembali ke sini, kita klik. Nah, ini kita klik Appearance, kemudian Add New. Ini ada tema yang sudah disediakan. Jadi ini adalah tema free tema gratis yang bisa kita pakai. Kita bisa pakai ini atau kita bisa mengupload tema yang kita punya. Saya tak klik upload. Sebenarnya tema-tema yang di sini sudah bagus, cuman bedanya kenapa kok saya mencontohkan tema yang berbayar, karena tema yang berbayar itu punya kelengkapan dan fasilitas yang lebih banyak. Dan jadi kalau di tema-tema yang gratis itu kita lebih sering fungsinya sederhana. Terus kemudian misal kita bikin slider juga slidernya per pos. Nah, kalau yang di tema berbayar kadang kita bisa dapat slider yang nanti dia fungsi slidernya itu kayak halaman flash, Jadi kita bisa bikin kayak animasi seperti itu. Terus kemudian pengaturannya juga lebih lengkap dari tema-tema yang gratis. Terus pilihan customize-nya juga lebih banyak. Yang pasti itu. Nah, saya langsung saja memperkenalkan ke teman-teman. Ini salah satu dari tema yang berbayar. Sebenarnya untuk pengaplikasian tema sih antar satu tema dengan tema yang lain itu berbeda, tergantung dengan developernya. Tapi secara garis besar sama saja. Misal tadi WordPress tema, oh ya sebentar, temanya diekstrak dulu. Temanya diekstrak. Nah, ini temanya sudah kita ekstrak, terus kemudian klik. Oleh salah. Temanya sudah kita ekstrak, itu ada dua, ada demzip sama ini lisensinya, kemudian kita ekstrak lagi yang di demzip. Nah, kalau sudah kita lihat dalamnya, nah ini. Kita lihat dalamnya ada artikel main, terus kemudian dalamnya ada macam-macam. Nah, ini
file temanya ada di nt-antidot.zip. Jadi di WordPress itu untuk tema dia harus digabungkan dalam zip, dalam sebuah file zip. Langsung aja cus. Kita kembali ke sini. Cus di WordPress tema antidot nah ini antidot.zip. Oke, klik install. Oh sebentar, nah sudah kita activate. Ini saya cancel dulu. Nah, saya cancel dulu ini, saya cancel. Nah, di WordPress itu kalau misalnya kita menginstal tema, terus kemudian tema itu membutuhkan plugin tertentu, nanti dia otomatis akan mendeteksi. Kita harus menginstal tema-tema yang ada di kebutuhan itu. Yang dibutuhkan apa saja kita harus menginstalnya. Nah, untuk menginstalnya gampang, tinggal kita klik begin installing plugin. Klik yang di atas ini nanti. Lalu block action, klik install, lalu pilih apply. Kita tunggu sampai selesai. Nah, nanti ini proses installnya. Jadi di WordPress itu kita sebenarnya sangat dimudahkan karena WordPress itu dia benar-benar dikembangkan untuk memudahkan kita sang pemakai. Nah, ini ada error nggak? Ini sebenarnya errornya nggak ada masalah karena ini kemungkinan sih karena versi PHP kemungkinan. Tapi ini nggak masalah karena tetap bisa jalan. Ada yang mau tanya kira-kira sampai di sini sambil kita nunggu installnya? Mas Martin, mau tanya pengalaman Mas. Ya. Biasanya download dulu, install di lokal, terus nanti diupload di situs, atau biasanya Mas Martin atau langsung install dari cPanel-nya hosting? Oh, biasanya aku bikin dulu di lokal, baru nanti diuploadin. Itu nanti nggak tersambung ke
Maksudnya di cPanel-nya nanti nggak kelihatan berarti ya? Atau Apa gimana? kelihatan? Yang nggak Kan kelihatan? biasa kalau kita di hosting cPanel kalau kita install apa kan nanti kelihatan tuh yang sudah kita install gitu. Oh, iya, nggak kelihatan kalau itu. Karena ini kita langsung upload source ya. Kita langsung source. Nanti proses update berikutnya gampang Mas kalau udah kayak gitu. Apa kita nanti biasanya update-nya di lokal juga gitu terus upload ulang? Kalau dulu sih, kalau misalnya biasanya aku pakai plugin, Mas. Pakai plugin. Kalau pakai plugin itu kalau update-nya sih biasanya langsung sih. Kalau update kan minor ya biasanya soalnya. Kalau update langsung biasanya pas bikin awal itu di lokal. Oke. Ya, makasih Mas. Sama-sama, Mas. Nah, ini sudah kita lanjut lagi. Nah, ini habis ini yang panjang ini. Nah, ini kan tadi kan kita sudah install plugin. Nah, biasanya kalau kita install plugin itu nanti ada tambahan-tambahan di menu yang sesuai dengan plugin yang kita install. Nah, dia kan sekarang tambah banyak, ada pricing, ada service, ada WooCommerce, macam-macam. Nah, sekarang setelah kita install plugin, sekarang proses import data. Nah, kalau di tema yang ini, import datanya sangat mudah karena dia biasanya sih setiap tema itu dia punya importer, data importer. Cuman kalau yang di tema yang ini kita dimudahkan karena ada setup, ada wizardnya. Yang lain pun sebenarnya kalau tema berbayar biasanya juga mudah juga. Biasanya mereka punya plugin import data. Nah, ini saya start. Ini install ChildDem. ChildDem itu apa? ChildDem itu jadi kalau di WordPress itu ada ChildDem. ChildDem itu jadi kalau di WordPress itu kan kalau kita punya lisensi terus kemudian kita ngoprek-ngoprek WordPress, kita ngoprek-ngoprek temanya itu kan nanti kalau misalnya ada update dari tema tersebut, kita klik update, nanti udah kita oprek tadi hilang semua, balik lagi ke awalnya. Nah, dengan ChildDem ini kita bisa bebas mengembangkan. Jadi nanti dengan yang kita kembangkan di ChildDem. Nah, kalau ada updatean itu nanti akan terupdate, tapi ChildDem-nya tidak tertumpuk dengan updatean yang baru. Jadi masih tetap sesuai dengan yang kita buat. Kalau mau pakai ChildDem, monggo. Kalau saya jarang pakai ChildDem, tak skip. Nah, klik next. Nah, ini import konten. Jadi di template yang berbayar biasanya sudah ada konten yang sudah jadi. Kita tinggal import saja, nanti kita bisa lihat hasil akhirnya. Nah, ini yang lama ini, import kontennya. Sampai di sini mungkin ada usulan, misalnya ini kan saya pakai template berbayar nih, mungkin ada yang mau mengusulkan kita coba pakai template yang berbayar atau gimana? Ini import konten maksudnya import dari mana ya, Mas? Ini import contoh kontennya, Mas. Jadi kalau di template, kalau kita beli template berbayar itu biasanya halamannya sudah lengkap. Jadi nanti kita tinggal ngubah-ngubah aja. Berarti bawaannya template ya? Bawaan template. Nah, tapi nanti bisa kita ubah juga. Oke. Terus kemudian kalau template itu kan sebenarnya dia kan untuk jadi sebuah halaman yang terlihat bagus itu kan dia perlu disetting itu widgetnya sebelah mana, terus komponen yang ini sebelah mana. Nah, itu dia bikin sampelnya itu. Jadi nanti kita tinggal nyari aja yang mau kita ubah, lebih mudah di situ sebenarnya. Tas suaranya kedengeran enggak, teman-teman? Kedengeran. Oh ya, sip. Jelas suaranya.
Terus ini yang ya, ini mau nyoba paralel, jadi nyoba nginstal 2 tema atau mungkin baru ini dulu sampai selesai baru nyoba yang lainnya. Nanti malah nggak ngurut, Mas. Bingung. Gitu ya. Oh ya ya ya. Oke deh. Nah, sudah selesai. Kita klik. Nah, ini kan sudah kelihatan temanya. Sudah terinstall, sudah terlihat sangat bagus. Sudah. Sebenarnya ini kalau kita bilang webnya sudah jadi, sudah ini sebenarnya. Kita tinggal ngubah-ngubah aja dalamnya. Nah, kemudian kita ngoprek-ngoprek di dalamnya nih. Kalau tema berbayar itu enaknya karena kita minim ini ya, minim eksperimen. Jadi kadang kalau tema yang free yang ada di install dari WordPress itu biasanya kita kadang masih harus ngulik-ngulik nih. Bentuknya kan nggak sama dengan yang di view-nya. Kita harus cari-cari gimana biar harus nyari tutorialnya, harus nyari sesuai dokumentasinya. Kita ulik-ulik sesuai dokumentasi biar jadi yang seperti yang di tampilan di WordPress. Nah, kalau yang di berbayar biasanya itu tampilannya dia sudah ada importernya tadi. Itu kita klik importer yang nanti dia akan ini menginstal settingannya. Nah, sekarang kita ke Appearance. Nah, ini Appearance, kemudian ke Customize. Oh ya, sebelum ke sini, nah, untuk Home, About Us ini dia dari menu. Jadi dari menu itu ada di sini. Nah, untuk membuat menu sebenarnya bisa dari sini, tapi paling mudah itu sebenarnya ada di cara membuat menu itu di Appearance, kemudian klik menu. Nah, misalnya kita mau membuat menu baru, misalnya, tapi kalau membuat menu itu paling enak sebenarnya kalau kita sudah bikin halamannya. Jadi kalau udah ada halamannya kita baru bikin menu, bukan kita bikin menu dulu baru bikin halamannya. Misalnya kita di page, misalnya saya mau bikin ini home, terus kemudian tentang kami. Nah, kita bikin ini dulu, page-nya dulu. Oh, lupa. Ini editor WordPress yang baru, terus terang aku nggak senang. Biasanya aku ubah dulu, aku pakai editor yang klasik. Jadi install di plugin. Plugin, nah ini klasik editor. Ini yang editor WordPress yang baru namanya Gutenberg itu sebenarnya kalau teman-teman pernah pakai Medium, nah persis kayak di Medium. Jadi kita bikinnya per blok-blok. Cuman kalau kayak old school kayak saya lebih senang yang
ini MCE kayak gitu. Misal saya mau bikin halaman terus kemudian saya mau bikin halaman profil. Dan nah, misal saya sudah membuat beberapa halaman yang mau saya masukkan ke menu. Kemudian klik Appearance, menus. Kita misalnya bikin menu baru, klik menu, kemudian kita masukkan klik menu, terus kemudian tadi halamannya misalnya homepage. Yang pertama pasti homepage ya. Homepage. Homepage. Menu. Kemudian menu yang baru tadi. Profil. Enaknya WordPress juga kita mau kalau mau ubah-ubah urutan tinggal ditarik-tarik aja. Profil masih misalnya ini misalnya. Nah, terus kemudian misalnya kita mau naruh halaman, misalnya pengen naruh halaman di dalam, misalnya about ini saya masukkan di banyak profil, tinggal tarik gini. Nah, ini otomatis dia akan menjadi menu tri menu. Kasih. Kemudian ke Themes, customize tadi. Klik menu. Primary-nya kita pilih bentar. Menus. Nah, ini kita klik primary, kita kembali ke menu lagi. Kalau kita mau pakai menu ini sebagai menu utama, paling bawah klik display location, klik primary menu. Save. Kalau sudah, kita refresh webnya, dia semuanya udah ganti.
Tadi halaman upload tadi yang saya taruh di bawahnya profil, dia jadi anak menunya dari profil. Nah, ini untuk membuat menu. Terus kemudian gimana cara ngedit tampilan utamanya. Ini yang banyak. Kita klik ke page. Nah, untuk halaman utama, homepage yang di WordPress itu kalau homepage dia ada ininya, ada tulisan homepage. Nah, ini front page. Nah, dia ada tulisan front page-nya. Settingnya dari sini, dari Customize. Kemudian, nah, kita kembali ke sini dulu, kita ke menu Customize. Di sini ada tipografi. Tipografi itu hubungannya dengan teks. Nah, ini dengan teks-teks. Saya jarang sih ngurusin kayak gini. Terus set identity itu misalnya kita set title atau tagline-nya mau diganti. Misalnya seperti ini. Terus ini set icon itu nanti kita bisa merubah set icon-nya. Enggak ada gambarnya sih. Terus kemudian color. Color ini kita bisa milih header text, misalnya kita rubah header text-nya jadi merah misalnya, bisa. Terus kemudian background color-nya misal kita rubah merah, nah dia akan berubah merah nih background color-nya. Atau hitam, atau kuning. Nah, clear. Terus kemudian header image itu image paling atas. Ini bisa di-set, bisa tidak. Terus kemudian background image background. Nah, ini menu yang tadi. Nah, ini homepage setting yang paling penting, homepage setting. Jadi kalau di homepage setting, kalau kita bikinnya itu web yang bukan web blog ya. Kalau web blog kita langsung aja homepage-nya pilih blog. Tapi karena ini bukan web blog, berarti homepage-nya ini. Jadi halaman ini yang akan keluar pertama kali ketika web di akses alamatnya. Nah, terus kemudian additional CSS itu, kemudian ini additional CSS. Additional CSS itu CSS tambahan yang misalnya nih aku mau ganti warna, gitu kan, mau ganti warna tulisan ini misalnya. Ya udah gantinya lewat ini, lewat additional CSS ini. Jadi kita menambahkan CSS yang nanti CSS yang digunakan oleh webnya tanpa merubah source code dari web dari template ini. Gitu. Additional CSS ini sering tak pakai. Terus, nah ini untuk customize webnya, terus kemudian untuk customize halaman. Nah ini halaman homepage. Ada front page-nya, berarti ini halaman pertama. Nah, ini namanya Antidote ya. Di tema Antidote ini dia pakai namanya page builder. Dia pakai page builder ya, dia pakai WP Bakery. Jadi page builder itu sebenarnya ada banyak sekali. Yang paling sering dipakai WP Bakery, kemudian Elementor. Nah, Elementor itu juga banyak. Kalau WP Bakery itu memang dia sudah terkenal ya, jadi udah paling lama. Kalau Elementor itu yang baru. Elementor itu kalau menurutku sih lebih enak Elementor karena lebih jelas, kelihatan jelas. Kalau WP Bakery ini ya gampang juga sih sebenarnya. Nah, di WP Bakery itu, ini WP Bakery, nah ini halaman utamanya. Jadi halaman utama tadi kalau kita lihat, corong milih ini loh. Besar saya. Nah, halaman ini itu dibentuk oleh WP Bakery. Kecuali halaman yang ke bawah ini. Halaman yang atas ini dia dari header, dari yang header ini dia pakai Revo.
Di sini kelihatan ada revo. Pakai revo slider. Revo slider untuk halaman slidernya dia pakai revo slider. Kemudian halaman di bawah revo slider ini dibuat pakai WP Bakery. Nah, ini pakai WP Bakery ini. Nah, cara ngubahnya kita tinggal di ini aja. Di bawah aja di sini. Diklik edit. Masukkan ke sini, masukkan ke tag ke bloknya, kemudian klik edit. Nah, tinggal dirubah. Saya simpan. Terus update. Kita refresh. Nah, berubah ininya. Ini kalau mau rubah tadi yang custom heading-nya tinggal kita rubah aja di sini. Nah, ini ada pengaturan-pengaturannya. Kalau teman-teman mau mengatur, misalnya kita bisa rubah. Dia mau halaman H berapa, itu bisa. Atau mungkin dia teks biasa juga bisa. Nah, dia langsung berubah. Nah, ini gambaran kita ngerubah halaman yang ada di dengan WP Bakery. Nah, sekarang kita nyoba nih, bikin halaman baru. Ini kan halamannya sudah ada nih. Gimana kalau kita bikin halaman baru dengan WP Bakery? Kayak apa? Kita klik Add New. Oh ya, tadi aja ya. Halaman yang tadi kita bikin, kita isi dengan dengan page builder dari WP Bakery. Misalnya ini informasi pas ya. Klik back end editor. Nah, nanti muncul ini, kalau klik back end editor muncul ini. Nah, ini masih halamannya masih kosong, kita you have blank page. Nah, kita isi ada template, jadi kita bisa pakai template misalnya. Sebenarnya di WP Bakery juga sudah ada yang library, sudah ada, tapi ini berbayar ya kayaknya ya. Nah, ini berbayar, jadi saya nggak pakai ini. Kita tambah elemen. Nah, kita mau nambah apa nih? Nah, WP Bakery itu dia sebenarnya support dengan support ini apa namanya mobile. Jadi responsif. Jadi karena kita mau bikin web responsif, kita klik raw dulu. Nah, klik raw, kemudian kita pilih nih di sini mau ada berapa elemennya, mau apa? Mau 3 kolom, mau 1 kolom, 2 kolom, 2/3 plus 1/3, ini bebas, kita bisa milih. Misalnya saya pilih yang 2 kolom dulu, yang ini. Yang satu. Nah, misal di sini saya pilih tag block. Misal saya buat ini setting, terus kemudian misalnya saya bikin image misalnya.
Saya masukkan image misalnya. Save. Update. Informasi pasien. Nah, ini contohnya nih, yang dari Bakery. Oh ya, ini misalnya saya mau bikin ini nggak ada recent post-nya nih. Tinggal ininya, pilih yang lebih template. Nah, jangan jadi full. Ini contoh membuat, nanti misalnya kita mau nambah row lagi, berarti kita tambah lagi nih, add row. Terus WP Bakery itu lengkap, dia punya banyak sekali ini apa namanya, ini namanya widget ya, banyak widget. Jadi kita bisa pakai apa saja di sini. Kita misalnya kita mau bikin carousel atau ini ada pie chart, terus kemudian ada image, kemudian ada icon, tag block, message box, itu kita bisa pakai semuanya. Terus kemudian kalau misalnya ada kita menambah widget atau plugin, biasanya kalau berhubungan dengan tampilan dia akan masuk ke sini. Jadi widgetnya si WP Bakery. Nah, misalnya aku mau nambah ini. Separator ini berarti separator itu cuma separator aja. Misalnya, kemudian tambah lagi. Row. Misalnya gitu. Misalnya ini mau bikin 3, 4 misalnya. Misal ini teks. Kita bisa juga post. Kita bisa nambahkan post. Misalnya kita mau bikin halaman blog. Nah, ini buat contoh dulu. Nah, ini kan ini kita bikin dia di tengah ya.
Jadi settingan-settingannya sudah ada di sini semua. Kita tinggal pakai sebenarnya. Nah, mudah kan untuk buat tampilan? Secara garis besar itu tadi cara pembuatan, cara install template dan membuat halaman dengan ini kita pakai tool WP Bakery. Jadi WP Bakery ini salah satu backbuild yang populer dan WP Bakery ini sudah sangat lengkap sebenarnya untuk membuat. Jadi misalkan pun kita nggak pakai tema pun, kalau kita pakai WP Bakery pun kita bisa bikin halaman yang bagus sebenarnya. Terus kemudian ya tadi reverse leader. Nah, kemudian kembali ke homepage. Saya menerangkan yang reverse leader dulu sebentar. Nah, di reverse leader ini leader yang menurutku termasuk canggih sekali sih. Jadi dia bisa, nah ini misalnya dia bisa animasi. Jadi gambarnya dulu keluar, baru teks yang pertama keluar, teks yang kedua keluar, kemudian bisa kita kasih tombol juga yang nanti dia nge-link ke halaman lain. Ini halaman reverse leader, misalnya saya klik editor, edit. Ini reverse leader, tapi reverse leader itu termasuk berat sih kalau pas mau ngedit. Cuman dia pas jadi halaman yang sudah jadi gini, dia nggak terlalu berat. Cuman pas di halaman di build-nya yang berat. Nah, ini halaman editornya. Jadi di sini kita bisa ada layout, kemudian kita bisa, nah ini teks-teksnya. Terus yang bawah ini dia kayak di flash, dia ada timeline. Kita mau bikin dia muncul di mana itu bisa. Misalnya, atau mungkin kita menambah teks juga bisa. Misalnya saya kasih kali. Nah, misal saya nambahkan teks. Option add layer. Nah, misalnya saya nambah teks. Ini misalnya saya tambah teks. Misalnya saya tambahkan di sini. Nah, ini kan. Misalnya petis. Terus teksnya diganti warnanya. Nah, ini bisa kita nanti kita save gitu, dia keluar nanti. Nah, kan keluar petis. Ini untuk ini ya, untuk build-nya. Terus kemudian kira-kira sampai di sini mungkin ada yang mau tanyakan. Mas, kalau tulisannya kayak tulisan program itu gimana? Misalkan aku pengen nulis kayak yang punya engineer tuh, yang kayak program gitu. Sandy, Mas. Misalkan ini kan blognya itu kayak blog tentang tulisan kita, tulisan tentang programnya Mas Martin tuh loh. Oh, itu artikel ya? Iya, ya, artikel. Artikel berarti maksudnya ke pos.
Nah, ini kalau artikel masuknya ke post. Nah, ini artikel masuk ke sini. Nah, di sini itu nanti kita bisa bikin kategori sebenarnya. Jadi sebelum masuk ke sini sebenarnya kita bikin kategori dulu, harusnya kategori teks. Nah, ini kategori. Kategori ini bisa kita bikin di sini. Jadi misalnya pas kita nulis, oh ingat bikin kategori baru bisa. Misalnya di sini saya bikin kategori ya. Kategori di WordPress itu bagusnya kategori itu dia bisa juga merujuk ke kategori lain. Misalnya di pemrograman ini aku mau bikin kategori di dalamnya. Jadi pemrograman ini judul ya, nanti ada subkategori lagi misalnya. Bisa kita bikin gini, misalnya pemrograman PHP misalnya. PHP. Dia masuk ke pemrograman. Nah, jadi kayak gini. Kemudian misalnya bikin jaringan. Nah, kemudian misal kita mau nulis, klik post, add new. Misalnya artikel misalnya ini. Nah, kemudian di ini kita milih misalnya di Visual Basic, kita klik dia kategori Visual Basic, kemudian tags. Nah, kategori sama tags itu hampir sama. Jadi kalau di Twitter itu kan ada tags ya. Nah, sama dengan di sini. Kita bisa bikin tags di sini juga, misalnya Visual Basic. Tags bisa banyak. Kemudian, nah ini default template. Lalu feature image itu gambar yang akan muncul di blognya, di judulnya. Jadi nanti dia biasanya kan halaman blog itu kan dia ada gambar, kemudian baru teks, beberapa teks itu ya. Nah, feature image itu dia nanti yang jadi gambarnya itu. Misalnya pilih ini. Udah ke publish. Nah, tadi di webnya kita ini belum ada halaman blog ya ini ya. Tambah 2 halaman blog.
Misalnya saya mau bikin elemen post nih. Tinggal ini aja nih, post grid atau post manjari. Style item misalnya 10, display soal, builder. Yes, ini per grid misalnya kita mau bikin berapa, misalnya saya bikin satu-satu. Ini tadi kemudian di menu namanya tambahin tadi, tambah blok. Saya tambahkan, saya taruh di sini, di informasi publik misalnya. Bikin besar semua biar sama. Nah, plus. Nah, nanti jadi nih Mas, elemen bloknya Mas. Oh, keren. Sebenarnya bisa juga pakai, kalau aku sih pakai template yang khusus buat blok sebenarnya. Contohnya ini sih. Misal ini. Ini aku pakai template khusus buat blok ini. Iki nggonku Mas, tapi atau ditulis. Ini yang aku pakai WordPress. Kalau yang Martin Setiawan itu aku pakai Blogspot. Kalau yang ini aku pakai WordPress. Ini template-nya khusus buat blog juga. Namanya apa ya? Vihan ya. Tapi sebenarnya semua WordPress pun bisa bikin. Misalnya ini mau tak bikin blog ya. Tak bikin blog ya tinggal dirubah ininya aja. Dirubah di tadi di tema customize. Homepage setting. Nah, homepage settingan ini kan dia hubungannya sama yang mau dibuka apa kan gitu kan. Misal tak bikin latas blog ya dia jadi blog ini nanti. Lagi. Misal jadi blog ini. Terus kemudian ini juga blognya, nah ini saya. Jadi sebenarnya kalau di WordPress itu customize-nya itu emang gede banget. Kemungkinan kita buat customize itu besar sekali. Terus di ini Mas, di WP Bakery itu ini juga apa namanya? Kita bikin blog tadi bisa macam-macam tadi. Misalnya kita mau ini kan tadi contohku 1 kolom ya. Aku bisa bikin tak rubah jadi 2 kolom juga bisa. Misalnya tak ubah misalnya. Nah ini misalnya aku mau bikin 3 kolom misalnya. Soal data item.
Post. Kemudian naruh tabel seperti itu. Misalnya aku bikin 33 misalnya. Edit. Nah, dia jadi 333. Nah, ini Mas. Tampilannya langsung responsif ya. Ini responsif ini. Ini saya tak aktifkan ya responsifnya ya. Oke, dijelek langsung. Nah, dia juga langsung responsif. Jadi si WP Bakery itu dia support responsifnya. Terus kemudian juga kenapa kok pakai plugin berbayar? Biasanya plugin berbayar itu dia udah lulus tes responsifnya, dia udah dites per device. Soalnya aku disuruh tahu tes. Mas, melu kerja nih gawe template-nya lagi. Jadi dulu kita waktu mau launching itu biasanya dites sampai tes. kita tinggi ya Mas. Wah iya wis jam piro iki? Jam ya. Wayahe iki. Balik mampir golek kopi, golek. Mas Nek, terus maksudnya Mas uploadnya terus kalau mau customize ke dimasukin yang domainnya siapa gitu piye Mas? Itu ya. Itu Mas, biasanya aku pakai ini. Bentar. Aku pakai plugin. Jadi itu kan ini ya migrasi ya, migrasikan yang di lokal ke domain ya. Kalau itu biasanya aku pakai plugin Mas. Aku pakai plugin ini namanya duplikator. Mas Martin. Oke. Ribon? Website kok di-share ora ya? Apa nih? Source. Gimana? Source code WordPress-nya di-share ora? Oh, pluginnya ya. Temane. Temane nanti tak share di Telegram aja ya. Oke, maturun. Oke. Kok iki sih? Salah. Waduh. Plugin, terus add new. Nah, aku pakai ini Mas, nama pluginnya duplikator. Nah, nama pluginnya ini duplikator. Duplikator itu kalau websitenya kurang dari 1 GB masih gratis. Kita install. Terus apa ya gambar ya? Misalnya aku bikin sini nih. Activate. Bisa ke sini gratis ya Mas berarti? Mas, bisa ya? ke webhost itu gratis berarti ya? Ke ini web hostingnya.
Ya. Iki gratis iki Mas. Iki percobaan gue sih, yang aku web. Iki kalau web host ki gratis, tapi dia kan terbatas space-nya. Oh, daftar satu. Login. Ini kan duplikator harus install Mas. Duplikator dia. Duplikator. Data install, kalau data install dia, nah, mengko menu ini Mas. Kalau udah terinstall duplikator, dia keluar menu di sini. Di menunya jadi menu dia duplikator. Kita klik duplikator. Nah ini, kemencet mana? Duplikator. Absen aku. Sih dulu Mas, absen sih Mas. Nah, ini klik create new. Klik new. Terus klik next gitu aja. Next. Terus klik build. Nah, nanti otomatis duplikator dia nanti bikinin Mas, bikinin kita file installer. Jadi nanti kita kalau mau migrasi lebih cepat, lebih enak. Cukup ya Mas Gawi ini. Atau gini aja, ini karena udah mau jam 5. Cukup Mas. Siap. Besok, iya, jadi. Kayaknya itu Mas. Ini lebih. Nah, nanti kalau udah, nanti akan jadi ini, ada 2 file ini nanti. Installer sama arsip. Nah, ini dilihat semuanya. Oke. Ya, monggo yang lain. Oke Mas. Siap. Sebentar, ini tuh Mas. Nah, nanti open installer sama 2 file ini diuploadkan ke hostingan. Terus kemudian installer ini panggil, nanti akan keluar installer buat migrasinya. Udah gitu toh, gampang saja nih. Oke. Detailnya nanti tak bikin ini aja ya, tak bikinkan PDF aja ya, biar lebih. Ya. Cocok Mas. Gini. Yang Oke, lainnya siap, mungkin. Mas Martin. Mantap, biasanya saya pakai FTP aja, Mas. Ya, kalau WordPress tuh enak sebenarnya. Jadi kita mau apa aja tuh sudah dibantu sama banyak orang. Ada toolnya lebih duplikator itu kalau lo kurang dari 1 giga ini sih aman gratis. Ada lagi yang tanyakan mungkin? Nanti duplikator tak bikinkan tutorial aja, jadi biar bisa dibaca bareng-bareng. Lebih juga, lebih jelas juga karena ada gambar-gambarnya, tak sediain gambar-gambar buat duplikatornya, buat tutorialnya. Kalau nggak ada yang lain mungkin udah mau jam 5 ini Mas. Sudah waktunya ini nih. Soalnya bosku mau balik omanya ada ya kan. Oke.
Mungkin bisa dilanjut di Telegram kalau misalnya ada pertanyaan yang masih kurang jelas, nanti tak lanjut di Telegram aja enggak apa-apa. Oke, Mas Martin, terima kasih. Buka, iya ya buka ya. Sorry telat gabung Mas Martin. Iya enggak apa-apa Mas. Mas Zer. Saya guys jadi kepala IT. Amin. Amin guys. Keren ya WordPress. Aku nembe ngerti ki WordPress. Masuk Mas. Matur nuwun ilmunya. Oke, sama-sama Mas. Terima kasih Mas Martin. Oke, sama-sama Mas. Udah, Nanti udah live nih. ada di tele aja. Siap. Siap, Mas Martin, matur nuwun. Ada Sama- kelas lanjutannya nggak, Assalamualaikum. Mas? Ya, Yuk, Kelas Acara- lanjutan. iya monggo. Acara- Lanjutannya WooCommerce. kayaknya untuk acara buat hari besoknya ini harusnya udah ada dari sekarang ini. Mas Ujang toh? Mas Ujang. Ya. Nah, ini rebahan jenengan nggih aplikasinya. Kasih sambil baring-baring. Ya ini toolnya ini ya. Santa siapkan dulu. Waduh, tebal kali itu. Ini Yang ya, 5 lembar ada, Mas. Ya. Oke, Tuhan saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku juga pamit jenengan nih. Ya, matur Terima kasih ya, Mas. nuwun. Oke, Terima kasih, Mas. Iya.